Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar 1 bulan full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita melihat di coin market cap, market crypto itu naik 1,04, tetapi menurut saya ini bukan penaikan ya teman-teman ya, karena pergerakan harga Bitcoinnya udah berubah nih, resistennya udah berubah di area 39.000. Kemarin kan masih ada di 41.000, sekarang udah turun ke area 39.000 dan naiknya juga hanya 0, sekian persen. Untuk Bitcoin sendiri naik 0,98% dan satu minggunya turun 2% teman-teman, dan diikuti oleh altcoin lainnya. Di sini kita melihat pergerakan harga Bitcoin dulu. Untuk harga tertinggi Bitcoin di 24 jam terakhir itu masih di 40.200 dan terendahnya di 38.000. Berarti sekarang Bitcoin itu bermain di area 38.000 sampai 40.000, yang kemarin bermain di area 39.000 sampai 41.000. Ada penurunan, tetapi volume perdagangan per 24 jam masih 33 miliar, yaitu naik 9,3%, yang dimana kapitalisasi pasarnya berada di 833 miliar. Di sini kita melihat pergerakan harga Bitcoin udah mulai sideways ya teman-teman ya, udah menentukan arah lagi akan turun atau naik. Tapi teman-teman harus harus riset lagi kembali ada apa dengan pergerakan harga Bitcoin, karena sekarang market crypto itu udah sulit untuk ditebak teman-teman. Beritanya seperti apa, terus supply and demandnya seperti apa. Jadi kita sebagai investor harus sabar saja. Maka yang paling tepat sekarang adalah simpan koinnya dan hold jangka panjang teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas tentang Birise nih teman-teman. Ada apa dengan Birise? Karena ada berita yang sangat membuat saya senang hari ini, yang membuat saya dapat THR teman-teman, THR untuk Lebaran. Di sini teman-teman bisa lihat Biras ini naik 28,54% teman-teman, dan itu menurut saya udah yang fantastis sekali. Saya juga udah dapat keuntungan teman-teman. Jadi saya kemarin dapat keuntungan, terus modal saya tarik, sisanya saya biarkan lagi untuk berkembang teman-teman di Hotbit. Terus di sini untuk pergerakan harga Biras per 24 jam, Biras ini naik 28,77%. Harganya ada di 0,12, tertingginya ada di 0,83 sekarang ya teman-teman, dan terendahnya ada di 0,9 teman-teman. Volume perdagangannya naik 440% teman-teman, gila nggak? 440%. Kalau nggak salah saya kemarin buat video di sini masih 4 jutaan. Kalau salah silahkan koreksi ya teman-teman. Di sini kapitalisasi pasar naik 28% teman-teman, berada di 1 miliar teman-teman, 1 miliar loh. Ada apa dengan Bires? Kita lihat di Twitternya teman-teman. Nah, ini saya masih di sini dulu. Pergerakan market crypto tuh masih dalam keadaan bearish, tapi di sini Bitgert mampu melawan arus. Sering sekali si Bitgert ini untuk melawan arus ya, teman-teman. Dari kepalanya Bitcoin gitu. Di sinilah yang membuat Bitgert ini cukup menarik untuk kita jadikan acuan atau untuk kita pantau gitu. Kalau teman-teman yang masih ragu masuk ke Bitgert, ya bisa belajar lagi, dior lagi untuk pergerakannya, tapi yang sudah yakin ya terserah. Ini bukan FOMO, bukan menyuruh-nyuruh teman-teman, tapi saya memberikan pandangan update dari Bitgert. Ini ada beberapa informasi yang cukup menarik, khususnya para holder dari Bitgert itu pasti sangat senang sekali dengan berita hari ini, termasuk saya. Nah, saya udah masuk ke Twitter resmi dari Bitgert. Ini di pin 16 jam yang lalu ya. Ini dari resmi dari KuCoin ya teman-teman, langsung terkait listingan dari si Bitgert di KuCoin, yaitu price USDT ini udah mulai bisa diperdagangkan ya. Diperdagangkan di tanggal 29 April hari ini. Ini udah resmi bahwa Bitgert itu sudah masuk ke dalam exchange tier 1 ya teman-teman. Tier 1 ini merupakan exchange urutan kelima kalau nggak salah teman-teman. Urutan kelima di data coin market cap dengan volume kelima terbanyak ya teman-teman. Yang pertama itu kan Binance pastinya. Ini kalau nggak salah KuCoin ini kelima. Teman-teman bisa koreksi ini entah naik atau turun lagi, ini tergantung volume perdagangan. Semakin tinggi volume perdagangan, exchange-nya akan semakin naik peringkat teman-teman. Memang kemarin dia sempat gagal ya pas waktu floating di apa itu saya lupa namanya, yaitu kalah dengan Saitama.
dan lain-lain teman-teman, dan beberapa kripto lainnya atau token kripto lainnya. Tapi di sini ini yang cukup menarik bahwa dia sudah masuk ke dalam KuCoin Exchange teman-teman, dimana teman-teman udah nggak asing dengan KuCoin. Ini merupakan exchange tier 1 yang memiliki volume perdagangan cukup tinggi. Jadi kemungkinan besar dengan listing di KuCoin, semakin banyak adopsi dari investor, penggunaan investor untuk masuk ke dalam ekosistemnya si Bitget teman-teman. Teman-teman tahu sendiri untuk KuCoinnya sendiri itu investor udah lumayan banyak. Jadi jika ada sebuah token yang masuk ke dalam sebuah exchange yang volumenya itu tinggi, tentu itu akan memiliki dampak positif dari koin tersebut. Lalu kita cari di bawah, ada updatean terbaru dari Startup Studio teman-teman, di mana ada salah satu token baru lagi yaitu Napotek. Napotek token yang udah diusung oleh Startup Studio yang masuk ke dalam ekosistemnya Bitget teman-teman. Dan ini retweet dari StelX teman-teman. Ini merupakan seperti DEX. Ini bisa melakukan swapping juga untuk melakukan pembelian Coinbridge ya teman-teman. Di sini juga bisa, ini seperti dukungan lah gitu ya, dukungan atau support terhadap perkembangan terbaru dari si Bitget. Senang melihat begitu banyak startup menjanjikan yang didukung oleh Bitget, yang kami lihat luar biasa, bahkan mungkin lebih hebat lagi di masa depan teman-teman. Investor ini senang mendukung Bridge, jadi salah satu tech yang terbilang cukup ternama juga ya StelX. Dimana di sini kita bisa juga melakukan pembelian atau swapping. Dia mendukung kuat untuk si Biris, yaitu terkait perkembangan dari Startup Studio dan juga beberapa project yang telah dibangun di dalam ekosistemnya. Dan kita lihat lagi di bawah teman-teman, ini ada sebuah token lagi yang diusung dalam Startup Studio yaitu Urentech teman-teman. Ini sudah bertambah lagi teman-teman. Sampai saat ini sudah banyak sekali token yang diusung oleh Startup Studio. Tentunya dia menggunakan jaringan atau ekosistemnya si Bitget ini. Seperti yang dijanjikan dari tim si Bitget, dalam 1 bulan dia bisa menjebol 100 project yang harus masuk ke dalam Startup Studio. Jadi dari sini kita bisa melihat keseriusan dari para developer untuk membangun project-project baru di dalam Startup Studio. Terus kita lihat lagi nih teman-teman di bawah. Yang cukup menarik ini datang dari si Bitget langsung teman-teman, terkait pembaruan integrasi Bitget Chain teman-teman, dimana integrasi Bitmart Mainnet akan selesai sebelum 20 Mei 2022 mendatang. Sedangkan untuk di Gate.io dan Who.com itu integrasi mainnetnya itu masih dalam tahap proses. Jadi nanti bagi teman-teman yang menggunakan Bitmart itu di tanggal 20 Mei mendatang sudah bisa menggunakan rantai BRC20 teman-teman. Sedangkan di Gate.io dan Who.com itu masih tahap proses teman-teman. Jadi sebentar lagi untuk tanggal 20 tersebar di berbagai exchange nanti. Jadi teman-teman yang sempat bertanya, ini kok mencoba menggunakan jaringan BRC20 exchange apa belum bisa? Jawabannya adalah karena belum semuanya itu bisa terintegrasi. Jadi masih dalam tahap proses. Tahapannya itu pelan-pelan, nggak semua langsung exchange bisa menggunakan BRC20. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, bahwa untuk si Bitmart itu bisa digunakan di tanggal 20 Mei dan Gate.io dan Who masih dalam tahap proses. Kemungkinan besar di bulan Mei itu sudah bisa digunakan. Di sini kita bisa melihat bahwa perkembangan dari si Bitget ini terbilang cukup bagus. Dia pelan-pelan tapi tertuju teman-teman terhadap project-project yang dia kembangkan atau yang dia usung di roadmapnya. Terus di sini ada dari ZipPay. Merupakan wallet yang cukup populer, di mana ini seperti wallet untuk melakukan metode pembayaran. Karena biasanya jika ada sebuah perusahaan atau toko online dan lain sebagainya, itu jika ingin melakukan pembayaran dengan kripto itu pasti dia bekerja sama dengan salah satu wallet digital seperti BitPay, ZPay. Ini salah satunya adalah ZPay teman-teman. Oke, seperti itulah pergerakan harga si Bitget ya teman-teman, karena ada melawan arus lah si Bires ini ya. Itu yang saya bilang dari kemarin, karena ini adalah salah satu koin yang berkembang, yang sedang berkembang juga teman-teman, yang memiliki potensi yang baik, roadmap yang bagus, dan bisa dimasukkan ke daftar portofolio. Saya juga udah simpen koin ini untuk
beberapa tahun ke depan, dan udah scalping juga beberapa kali di Hotbit ya teman-teman. Dan ini adalah berita yang paling penting di mana dia listing di KuCoin yang membuat harga si Bitgert ini atau BRS ini naik 30% loh teman-teman. Sekarang udah 30%. Sekarang naik udah 30% teman-teman, yang membuat harga itu naik 30% karena dia listing di KuCoin, salah satu exchange besar juga, nomor 5 teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ya, semoga aja si Bitgert ini bisa menjadi koin andalan untuk di masa depan, dan karena harganya juga masih sangat murah termasuk koin micin teman-teman. Oke, di sini saya udah ada di chartnya si Bitgert teman-teman. Ini udah kelihatan untuk tren bullishnya teman-temannya kemungkinan. Jadi ini analisa saya aja sih teman-teman. Jadi jangan FOMO, tetap Dior, karena analisa itu udah uh, bisa benar bisa salah teman-teman. Jadi nggak mesti benar juga. Di sini kita bisa tarik garis trendline. Kemungkinan besar dia akan naik sampai ke sini dulu nih teman-teman. Ataupun yang terdekat adalah di area 0,12 dulu. 0,129 hampir 0,13 lah teman-teman. Dia mengincar yang di sini dulu baru melanjutkan kenaikannya. Jika kita tarik garis trendline ya, ini trennya udah bullish teman-teman tuh. Trennya udah bullish ke atas. Tinggal nunggu area breakout aja nantinya. Karena di sini RS-nya juga ada di bawah, otomatis ini akan koreksi dulu sebentar. Apakah nanti akan listing setelah listing di KuCoin maksudnya teman-teman akan ngepam parah ya, kita lagi apalagi nanti listing di Binance teman-teman. Saya berharap sih setelah listing di KuCoin bisa kill zero 1 ya teman-teman ya. Jadi lumayan juga saya udah bisa take profit, walaupun ini udah take profit juga beberapa kali, tapi ya untuk ada simpan jangka panjang lah teman-teman, karena ini koinnya udah sangat bagus sekali roadmapnya. Tinggal kita tunggu perkembangan harganya, peningkatan harganya dari para holder, investor, dan supply and demand dari si Bitgert atau BRS ini teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dulu informasi saya pada hari ini. Jika videonya bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan juga di unlike teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.